Ayatnya 1 sampai 5 boleh. Atin 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Atin ayat 1 sampai 5. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Terus? Kemudian kami kembalikan dia di tempat yang serendah-rendahnya, ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Pahala yang tidak ada putus-putusnya. Terus? Kata 8 boleh? Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Artinya adil itu Allah sudah membeberkan faktanya. Kalau kamu seperti ini hasilnya ini. Kalau kamu begini hasilnya ini. Jadi Allah itu tidak berrahasia, Bu. Ada Allah berrahasia? Tidak ada, Bu. Karena Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu. Ngan orang can kahontak. Ya. Contohnya kalau di universitas itu kan ada buku-buku panduan tentang ilmu kedokteran. Ya, rahasia tuh Bu. Nah, tapi buat anak SD nyampe gak ilmu situ? Mereka itu Quran teh. Udah rahasiakan Allah. Mau yang gaib, tentang surga, tentang neraka, tentang apapun Allah jelaskan sejelas-jelasnya di Quran ini. Hanya meureun urang can kahonta, can nepi. Sama dengan tadi anak SD melihat buku panduan calon dokter panggering mana teh. Itu kok maksudnya kan? Karena belum sampai, Bu. Ya. Tapi kalau ibu meniti jalan itu, ya kan tadi caranya dengan 6M. Kita pelajari, pahami, perlahan-lahan, tidak usah buru-buru. Baik pembacanya maupun keinginan untuk paham, tenang aja. Ibu belum paham hari ini, relax. Lagi nanti lagi diskus lagi. Baru nanti ibu menemukan apa yang tadinya tersembunyi. Ya. Sekali sok jaruhan mau apa? Iya sudah. Ya. Sekali maca. Dan banyak orang di posisi itu, Bu. Nanti waktu dia kembali di hadapan Allah, hanjakal Quran jadi dihareupeun. Pagi bahasanya guys apa ya namanya? Geus digugulung gitu lah. Itu nepi ka jerona teu kan kita eusina. Jakal artinya gitu. Ya. Minyak kamu apa nih? Kalau hanya kalkila namanya itu bijaksana, ibu visioner. Ya kan? Misalnya ibu kita cebur ya, ibu hanya kalkila mikir lah kok. Mau cara itu namanya visioner. Kalau kamu nanya ke apa nih, benar berarti. Iya kan? Hanya saya kejadian. Sudah kejadian. Nah, sudah kejadian berarti tidak memperhitungkan. Berarti waspada ya. Nah, waspada. Ya. Nah, bedanya orang-orang yang 6M yang kemudian dia lebih waspada ketimbang kebanyakan orang yang hanjakal gitu loh. Allah kan menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Nah sekarang ini kita sedang ngintip apa sih disampaikan Allah kepada para nabi, para rasul itu? Ya kan? Ternyata mudah gitu loh. Nah orang-orang itu merasa Quran ini sangat sulit untuk dipahami kecuali orang-orang yang berilmu tinggi. Sedangkan Allah berbicara kepada Nabi Muhammad itu ilmunya nggak tinggi loh. Ya, Nabi Muhammad itu nggak tahu apa-apa loh. Ya kan? Kita buktikan surat 93. Surat 93. Kalau Umi itu bukan tidak bisa baca, tapi dia tidak mengikuti bacaan selain apa yang dilakukan Allah. Itu Umi namanya. Jadi selain itu lewat, dia hanya hafal Quran. Ya. 93 berapa? Surat 93
1 sampai boleh sampai 11. Cuma 11 ayat ya. Kalau ibu baca bahasa Arabnya pasti ibu hafal ya ayat ini. Hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Good. Surat 93 ayat 1 sampai 11. Sampai 11. Pelan-pelan aja ya. Sok. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah. Nah, duha itu apa nih berarti Bu? Pagi jam berapa? Terus ngapain? Nah, jadi duha itu sebenarnya hanya posisi letak matahari. Ya kan? Duha itu waktu matahari naik sepenggalahan. Jadi posisi matahari hari maghrib. Terbenamnya matahari. Nah, posisi matahari. Siapa yang kalau sholat maghrib baca niatnya? Nawaitu sholli fardhal maghribi. Nah, maghrib itu artinya apa Bu? Maghrib itu barat. Maghrib itu artinya barat. Masyrik artinya timur. Jadi kalau ibu sholat maghrib, tadi niatnya nawaitu. Abdi niat sholat kulon itu berarti. Oh iya, sudah nama ya. Coba ibu terjemahkan soal niat itu coba. Nawaitu sholli fardhal maghribi. Wah, bari lakohnya. Terjemahkan itu bahasa Indonesia, bahasa atau bahasa Sunda. Ya, abdi niat sholat kulon. Nah, ini sholat kulon. Ya, jadi itu juga posisi matahari sebetulnya. Subuh atau fajri juga posisi matahari. Ketika matahari akan terbit, fajar namanya atau subhi. Kemudian zuhur, posisi matahari ketika di tengah-tengah. Posisi matahari sebetulnya. Berarti ya, Asar juga sama. Posisi matahari menjelang tenggelam, Ya, ya kan? ya. Menjelang. Kalau di maghrib itu sudah terbenam. Makanya maghrib itu disebut tempat terbenamnya matahari. Isya awal malam. Jadi itu nama posisi letak matahari. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut insya Allah. Ya, oke lanjut. Dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Nah, Allah tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membenci, walaupun kamu berdosa atau bersalah. Mengajarin caranya, gimana kalau kamu salah, gimana kalau kamu dosa, supaya dapat ampunan Allah. Tuh, Allah nggak benci, masa Allah benci? Cuman kita yang nggak tahu protapnya Allah, bagaimana untuk memperoleh ampunan. Tuh, lanjut. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Good. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Kamu akan diberi karunia Allah. Apa sih karunianya? Terus lanjut. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Nah, yatim melindungimu. Yatim itu apa sih Bu? Tidak ada bapak. Jadi ini juga kias. Yatim itu orang-orang yang tidak memiliki sumber penghidupan. Simbolnya bapak. Maka sekarang salah nih. Yatim itu anak-anak yang tidak punya bapak. Ya kan? Padahal sebetulnya yatim itu orang-orang yang tidak punya sumber penghidupan. Kalau piatu tidak punya ibu. Padahal yang dimaksud orang-orang yang tidak punya sumber kasih sayang. Dia ada bapak dan ibunya tapi tidak mendapatkan penghidupan, tidak pula mendapat kasih sayang. Piatu namanya, yatim piatu. Man nggak apa-apa di masyarakat masih seperti itu ya. Yatim itu orang yang tidak punya bapak ya kan. Iya, nggak lanjut. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Bingung. Lalu Dia memberi petunjuk. Tahan. Dulu kita juga bingung nggak Bu?
Sekarang Allah memberi petunjuk dengan wahyu. Jadi ternyata surat Wadduha ini sedang berlangsung sepanjang waktu, termasuk kita sekarang. Dulu mah kita teh ibadah kalau teh bingung kudu kumahanya. Diterima teu teuing, diterima teu nyaho. Nah, dengan Quran mah, dengan petunjuk Allah kita tahu mana yang diterima Allah, mana yang tidak, mana yang diampuni Allah, mana yang tidak. Ini mah sama nih, jadi Wadduha ini sedang berlangsung sekarang, bukan tempo hari, sekarang sedang berlangsung dan sepanjang waktu. Ya, orang memahami Wadduha ini terjadi waktu Nabi Muhammad. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Subhanallah. Allah, nonatina euy. Iya kan? Dan itu budaya ya. Allah. Tapi enggak mati sih. Oke, lanjut. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Lalu dia memberikan kecukupan. Ya, memberi kecukupan. Nah, ibu rasa sendiri sekarang. Terus, Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. nah, jangan berlaku sewenang-wenang. Artinya apa Bu yatim itu, Ibu? Tadi kan tidak mempunyai sumber kehidupan. Nah, kita belok dulu ya, surat 4. 4. Surat An-Nisa ayatnya 9 dan 10. Saya pejaan saya. Surat An-Nisa ayat 4. Ya. Surat 4 An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Nah, keturunan siapa, Bu? Yang lemah, Yang lemah itu keturunan siapa? keturunan siapa aja? Keturunan anak cucu Adam, bukan pikiran keturunan kita doang. Iya. Bagaimana kalau orang yang tidak punya keturunan? Ayat ini jadi batal dong. Siapa Gitu. aja? Ah, anak keturunan cucu Adam. Lanjut. Yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Good. Terus? Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah itu jadi naca sih. Tadi Allah bilang hendaklah takut orang-orang itu sekiranya meninggalkan anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir tentang kesejahteraannya. Terus kelanjutan ayatnya Allah bilang karena itu hendaklah mereka bertakwa. Terus maksudnya kumaha sih? Kenapa disuruh bertakwa? Karena di dalam takwa ada kebaikan, ada sedekah sapi, Good, apalagi? berbuat baik, maaf. Surat 51, belok lagi ya. 51 ayat 19. Kenapa disuruh bertakwa? Jadi nanti ibu ngerti. Dan tidak meminta. Itu dia. Nanti kalau mau dibaca rangkaiannya dari 15-nya. Iya. Ya, tapi ini kita ingin lihat Rasulullah kenapa tiba-tiba disuruh bertakwa. Karena di orang-orang bertakwa itu isinya gitu loh ya. Good. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Good. Al-Quran surat 51 ayat 19. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Orang miskin yang meminta itu anak kamu. Orang miskin yang tidak minta anak orang yang bukan kamu lahirkan. Ya. Nah, ini yang dimaksud Allah tadi dalam kata takut kepada Allah, istilahnya meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang mereka. Makanya dulu kita kegiatannya itu ke posyandu untuk menyampaikan hak mereka yang ada di diri kita. Tadi posyandu banyak anak orang miskin ya.
Kalau orang kaya mah pergi ke dokter Arif. Ya kan? Mau vitamin A ke dokter Arif, acil seti ke dokter Arif, ya kan? Nah kalau orang miskin, Nah kalau saya mah ketika udah dikit aja di dekat rumah, ya selalu gitu masih untuk posyandu, tapi nggak ganti-ganti di dekat minimal susunya gitu sehat-sehat. ya nggak apa-apa bu. Tapi nggak Ya kan mereka kan berganti orangnya, Iya, ya kan? Ya di posyandu itu kan cuma berapa minggu ya anak-anak itu sampai umur 5 tahun Iya, kalau tidak 5 tahun salah. kan berarti udah ganti 5 tahun udah ganti lagi generasinya, gitu loh. alhamdulillah udah rutin. Nah, amin, amin. Berarti kan istilahnya sodako kita udah terarah gitu ya. Kan aku udah bilang tadi, gitu ya. anak yang memakan. Nah, oke. Sekarang lanjut 4 ayat 10-nya. Perhatikan baik-baik ayatnya. Tadi 9, sekarang 10. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, maksudnya apa tuh Bu, memakan harta anak yatim? Nah, kalau ibu tidak bersedekah, kan di harta kita ada orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Banyak orang nih yang kalau bahasa apa ya, bahasa tinggi itu keket mengkene incap jahe. Nah itu Allah bilang mereka sebetulnya memakan hak orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta sepenuh perutnya. Coba ibu bayangkan. Nah, jadi sedekah ini untuk mensucikan jiwa sebetulnya, cuma kan punya ahdean. Pesawat kan ngerti gitu. Kan kalau ibu mengerti kenapa harus bersedekah, kenapa harus memberi makan anak ini, karena ibu sedang mencari ridho. Nah, beda bu nanti mindsetnya. Dan itu pun bukan buat Allah. Ketika ibu bersedekah, Allah ganti dengan yang tak terbatas, bukan 700 kali. Tidak terbatas. Tadi yang yakin itu, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat baik, palahum, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Gimana pahala kayak di akhirat eureun tang ngajina ngeusan. Dibayar langsung. Yang berarti yang apa yang 700 tadi itu mah hanya iming-iming aja ya. Itu supaya kamu bersegera untuk bersedekah, untuk berbuat baik gitu loh. Nah kamu udah ngerti 700 mah leutik atuh Bu. Iya. Ya kan Allah memberinya tak terbatas tanpa hitungan Allah bilang. Karena banyak orang yang memahami ayatnya sepenggal, akhirnya dijadikan jualan. Iya. Ibu kalau sedekah nanti diganti sama Allah 700. Ibu sekarang punya apa? Punya cincin sedekahkeun. Ieu ngaranna. Masalah tuh. Kamu bisa berbuat sedekah, berbuat baik dimanapun kamu berada, sesuai dengan keberadaan kamu, sesuai kemudahan yang dimiliki setiap orang yang mungkin saja berbeda. Gitu. Sekarang kamu datang ke pengajian, lama-lama ibu nggak pakai apa-apa kan? Mesti dipentok. Kan begitu caranya kita sampaikan ayatnya, nanti dia berpikir sendiri, oh ya saya harus sedekah. Entah dia bikin nasi bungkus, gitu kan, sesuai dengan kemudahan atau berbagai macam cara. Jadi tidak harus 300 kali bla bla bla, ya. Nah, deh balik lagi tadi surat yang berapa tadi? Tadi sebelum ini surat yang berapa? 51, 92. Lo bukan sebelum itu lagi. Oh, 4, 9, 10. Belum mulai lagi. 91 93 ya. Nah, balik ke situ. Tadi yang terakhir. Nah, start berapa yang terakhir ayat berapa? Wadua. Memberi kecukupan. Nah, gitu loh ya. 93 dan terhadap anak yatim kamu jangan berlaku sewenang-wenang. Orang berpikir anak yatim ini tadi orang tidak punya bapak.
Nah kalau misalnya kamu tidak punya anak yatim gitu lah, berarti ayat yang tadi batal dong. Iya. Nah gitu ya. Jadi ayat ini berlaku semua. Silakan 193 kita balik lagi. Tadi kan baru sampai 9. Jadi 10-nya. Sekarang lanjut 10 dan 11. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 93 Ad-Duha ayat 10 dan 11. Good. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Janganlah engkau menghardiknya. Contoh ya, saya itu ke rumah seringkali, mungkin 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, atau jalan mantek, belum panggil hese bu, tau nggak? Anggis 2 om, anggis itu, umurnya mungkin 80 lebih kali ya. Itu ke rumah itu dia datang, hayang panggil, hayang pura, gitu kan. Saya tahu apa yang dia maksud gitu, ya nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang dia boga jaket tuh, cenah boga jaket, nah iyalah hayang bawa jaket. Gitu bu, tahu udah makan belum? Saya tanya. Dharma geus, kan saya ngarokok, iya rokok aja. Gitu bu, ya. Dia itu banyak saudaranya, tapi dia datangnya ke tempat saya malah, gitu loh. Mungkin udah nyaman sama Mbak Iga. Tapi saya juga sering datang gitu, yang udah nyaman gitu ya. Nggak apa-apa. Nyaman minta. Nyaman minta. Jadi Allah sudah memberikan jalan buat kita berbuat baik aja. Tapi saya juga tidak ingin jadi Tuhan buat dia gitu. Ada kalanya saya juga sorry misalnya lagi nggak ada nih. Gitu loh. Kalau kamu makan ya silakan. Tapi kalau mau ini nggak, saya nggak punya. Kalau sekedar ongkos oke saya kasih gitu. Jadi ibu jangan menjadi beban juga. Ini lama-lama kan datang dari sini. Tahun ini. Gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi ini, gimana Pak Ica kalau ada bosan di kutulungan wae Tadi itu guys saya di kakilaan, gue batu, bla 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 kan bisa begitu. Tapi kan bukan ibu pelit kan? Kan Allah tahu ibu, gitu loh. Jadi kita nggak usah takut. Oh kamu mau pelit dong? Yang pelit itu siapa? Bapak gua kan gitu. Beres kan? Tapi kadang memanfaatkan sama saudara. Nah, gitu. Banyak bu yang seperti itu. Jadi jangan menjadi Tuhan baru. Ada kalanya kita kasih, ada kalanya kita alihkan gitu loh. Ya, silakan lanjut. Ayat. Sebelumnya, dan terhadap orang yang meminta-minta engkau menghardiknya. Good. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, ini gimana nih bersyukur ini bu? Bersyukur itu apa bu? Bersyukur, ibu tahu nggak bersyukur itu apa sih? Definisi bersyukur? Eta mancan bersyukur, eta memuji Allah, alhamdulillah mah. Sok baca artian alhamdulillah naon? Puji bagi Allah. Bersyukurnya di mana? Menerima kenikmatan. Menerima kenikmatan, karunia. Udah bersyukur belum? Mana? Kan ibu baru menerima kenikmatan, udah bersyukur belum? Mengerjakan. Keluarga kalau terima harus ngasih. Nah, sekarang mau saya bertanya, definisi bersyukur itu apa? Jangan-jangan ibu nggak tahu bersyukur. Menggunakan seluruh Menggunakan seluruh yang diberikan oleh Allah, mata, penglihatan, nurani dan pikiran. Ya. menggunakan. Jadi bersyukur itu sederhana bu. Ibu memanfaatkan semua potensi yang diberikan Allah sebagaimana potensi itu diperuntukkan. Nah, itu namanya bersyukur ya. Contohnya tadi ibu sebutin pendengaran dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Itu namanya mensyukuri pendengar. Ibu sekarang sedang mensyukuri pendengaran nggak bu? Iya. Sedang mensyukuri pendengaran. Penglihatan ya, kita sedang pendengaran. Hati akal pikiran pendengaran. Fokuskan ke sini. Kan Allah juga ngasih materi dipergunakan juga sebagaimana peruntukannya. Sebagian untuk ibu, sebagian lagi untuk disedekahkan kepada orang yang meminta dan yang tidak meminta. Itu namanya bersyukur. Nah kalau Quran, mensyukuri Quran gimana? Baca, pelajari. Hmm?
tupoksinya Quran itu adalah petunjuk, penjelasan, dan pembeda mengenai petunjuk itu. Gunakan Al-Quran sesuai ini. Jadi kalau baca Quran, penjelasannya harus kembali ke Quran. Kalau ibu baca Quran, penjelasannya ke tempat lain selain Quran, namanya sedang mendustakan karunia Allah. Banyak orang di posisi itu nggak nyadar. Ya, Al-Quran ini dijelaskan oleh hadis, salah dengan tidak mensyukuri Al-Quran yang menjadi penjelasan yang sudah diberikan Allah. Jadi mendustakan tersebut. Banyak orang mendustakan Al-Quran, tapi tidak menyadari bahwa beliau atau mereka sedang mendustakan karunia dari Allah. Gitu, karena nggak ngerti tadi definisi bersyukur. Bersyukur itu alhamdulillah, salah hente eta mah karek muji ka Allah. Man Allah mah perlu dipuji, da mah terpuji Allah mah. Ya kan? Nah, jadi waktu kita bersyukur kepada Allah itu tadi menggunakan semua potensi yang diberikan Allah sebagaimana potensi itu diperuntukkan. Sederhana kan? Banyak tuh kayak belajar, banyak juga orang yang belum tahu belajar itu apa. Itu udah belajar belum? Belajar itu apa, Bu? Definisi belajar. Informasi yang baru. Mau, niat, semangat, mencari dan menerima informasi yang baru. Baru ibu akan mendapatkan informasi yang banyak. Tapi kalau ibu tidak mau menerima informasi yang baru, ini mah beda aja orang, guys, ngerti. Dapat ilmunya gitu loh, Bu. Apalagi belum apa-apa udah menolak. Jadi tidak dapat ilmunya gitu loh. Karena kalau tidak mengerti definisinya, kita juga tidak akan bisa berbuat sesuai definisi tadi. Kayak berbuat baik, ya kan? Berbuat baik juga banyak orang yang tidak ngerti berbuat baik itu apa. Berbuat baik itu naon sih? Berbuat baik itu apa, Bu, definisinya? Buat tindakan Terus Buat kita atau orang lain. yang dirasakan manfaatnya oleh kita dan orang lain. jadi definisi berbuat baik itu satu perbuatan garing tindakan garing perilaku yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh orang yang kita berbuat baik kepadanya. Jadi ibu mengerjakan sesuatu atau bersikap. Kalau ibu ketemu orang, ibu lebih suka orang yang tersenyum sama ibu atau orang yang cemberut? Tersenyum. Nah, tersenyum itu berbuat baik. Karena ibu waktu tersenyum, orang juga kebagian endorfinnya. Ya kan? Dia tersenyum gitu loh. Kan gini, Bu. Bu, waktu kita tadi sholat subuh, siapa tadi yang sholat subuh, Bu? Sholat subuh. Waktu menutup sholat, ya, waktu ibu tadi menutup sholat subuh, ibu nutupnya pakai apa, Bu? Assalamualaikum kemana, Bu? Kiri kanan. Kanan dulu apa kiri dulu? Kanan kiri. Kenapa kanan dulu? Kebaikan. Karena ke kanan ke baik, ke kiri. Kenapa ibu salami dua-duanya, Bu? Harus semua diterima. Kebaikan dan keburukan diterima. Jadi masih banyak yang belum mengerti juga tentang apa simbol yang kita lakukan. Jadi waktu kamu mengucapkan salam kanan dan ke kiri, simbol bahwa kalau kamu menyembah Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, akhlak, ucapan, perbuatan itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Simbolnya kanan kiri, ya kan? Kalau mau ditanya teh, kenapa salamna ke kanan kebaikan, salamna ke kiri keburukan. Nah, salam dua nana lieur. Padahal masih loka. Jadi sewangan urang teh kalau nyembah Allah, buah perbuatannya harus salam ke semesta alam. Itu maksudnya mah. Silokanan sagedengeun urang nu deukeut heula gitu. Salam ke semesta alam. Iya, maka kanan ke kebaikan, ke kiri keburukan, atau mana lieur. Tong dilieu ke keburukan mah jegang ke kanan. Nyambung kan.
Dan karena nggak banyak tuh yang nanya ya Bu. Ini pernah nanya tuh salam ke kanan kiri nggak pernah orang gitu gitu. aturan apa ya? Aturannya ada gitu ya. Alamun aturan apa? Ayah yang tertulis nah. Ya sekarang mah udah ngerti. Itu Waktu ya. udah ngerti. Itu Bu salah satu contoh tuh yang sederhana yang kita kerjakan sepanjang usia kita, tapi kita nggak ngerti sama sekali. Coba Bu lihat dah. Ibu melakukan hal yang sama sekali ibu tidak mengerti. Ya. Why? Katanya sih sudah dari sononya. Kalau dari sononya pasti tertulis ada. Ayo mah itunya. Tapi di hari sononya we lah. Tadi karena itu ya apa nanti kita lebih lanjut. Berapa tadi terakhir Bu? Wadduha sudah selesai ya. Jadi Wadduha itu atau seluruh ayat-ayat Al-Quran ini sekarang itu sedang berjalan dia. Al-Quran itu hidup. Artinya dia berfungsi. Gitu. Kita kan bingung nanti Allah menunjukinya dengan wahyu, dengan petunjuk. Kalau ibu mau mengikuti petunjuk itu, sehingga ibu baca, pelajari, pahami, dan tidak perlu buru-buru Bu, relax aja, ya. Oke, tadi kita mau bahas apa sih Bu? Masih kemuliaan manusia itu. Nah, kemuliaan manusia. Mulia. Manusia itu sudah disetting mulia oleh Allah. Jadi dia kalau kita lihat hierarkinya ya atau piramidanya itu yang pertama adalah Allah, satu step di bawah Allah adalah manusia yang step berikutnya setelah manusia yang tadi baru malaikat. Setelah malaikat baru iblis. Setelah iblis baru alam semesta. Jadi manusia itu satu step di bawah Allah. Makanya Allah jadikan dia sebagai khalifahnya. Cuman manusia nggak sadar tuh kalau dia khalifahnya. Minta kaji, nggak dikaji kambah, nggak gitu naon. Kalau mbah ngerti naon mana nggak sebelum ngerti itu lah mulanya. Guru mah kudu kanu benarnya. Kanu yang ilmuna. Terus nanti kalau leuweungan araratkeun segala macam biasanya kunaon bah di dia da ieu cenah geus syarat ilmu kudu nyepen. Itu melarikan diri dari kenyataan. Gitu kan? Akhirnya ya itu tadi lah. Kalau kamu menjadi orang sufi atau orang suci, kesucian kamu itu akan diuji di tempat keramaian. Sekarang kita uji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang sufi enggak? Orang suci enggak? Apa Nabi Muhammad bertapa? Tidak. Dia menjadi pemimpin, dia menjadi leader. Baik dari sisi rohaninya, agama, maupun dari sisi sosial gitu loh. Nah sekarang banyak orang mengaku orang sufi. Kaleuweung ari suci di mana mana? Rasaan mana sorangan meureun kamu. Nah, jadi kalau kita contoh Nabi Muhammad, kalau menganggap diri suci, ingin suci seperti Nabi Muhammad, lihat perilaku beliau. Beliau itu tetap berperilaku santun, bersih, suci dimanapun beliau berada. Nah orang yang ingin suci itu ingin naik derajatnya, leleuweungan, sedang manusia itu khalifahnya Allah untuk menebarkan kesejahteraan, kebaikan. Lamun ibu kaleuweung, rahmatan di langitnya kasaha. Menghindari dari keduniawian. Menghindari keduniawian itu di tempat rame Bu. Ibu ada kesempatan korupsi terjadi, cek Allah haram cek Allah. Nah itu namanya ibu sedang kemelekatan terhadap dunia. Itu yang dimaksud. Ya kan? Kalau ibu kembali ke sana ke tempat suci itu godaannya gimana Bu? Ya. Karena saya anak belet cek Allah itu saya mau disiapkan menamani madara yang ada. Iya kan? Ya silakan sesuai dengan keberadaan kamu. Kan gitu. Kita kan sesuai kesehatan masing-masing. Air ngabeuti, bebeutian. Kalau bahasa Jawa ngerobot, makan yang di dalam tanah. Ada lagi yang tawar.
Temuya, tegula gitu kan. Itu kan tergantung masing-masing. Kalau ada orang misalnya yang diabetes, dia tadi kalau dia ingin rasa gula ya dia ngambilnya dari bebetian, dari wortel, dari lengkuang, kalau dari rasa manis atau dari kentang untuk karbohidrat. Berarti itu udah punya penyakit. Gitu ya makan bebeti. Mending segala beras. Ya, bener. Gitu. Jadi kalau kamu dianggap suci itu bukan kamu menyepi nggak kenal siapa-siapa. Unsur berbuat baik kamu nyepi gimana? Berbuat baik masih apa? Ya kan? Jadi ini banyak persepsi yang kadang tidak tepat. Jadi kamu dianggap suci bukan karena kamu nyepi di tempat ramai pun kamu tetap berperilaku sesuai dengan tuntunan Allah, itu namanya suci. Atau bahasa kerennya itu menegakkan sholat. Mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat itu ketika kamu berinteraksi, bukan kamu sedang nyepi. Ya kan? Nah ini kita hari ini sedang berdialog yang banyak orang asumsikan itu sholat. Sholat itu berdialog sama Allah. Kemudian para dai itu menyampaikan, makanya waktu sholat kita jangan cepet-cepet. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kan dengarkan jawaban Allah. Eken, dan teka dengi kene terus lanjut. Itu sholat ingat pakai baju apa ya? Keren, keren gitu loh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kita ngomong kan, Allah jawab apa ya? Lama-lama kamu mikirin jawaban Allah, jadi sholat itu gimana? Khusyuk. Karena pemahaman khusyuk yang dimaksud oleh banyak manusia, banyak orang, dan pemahaman khusyuk yang disampaikan Allah itu berbeda. Khusyuk versi Allah, kamu itu selalu ingat perintah dan larangannya kapanpun kamu berada, dimanapun kamu berada, itu khusyuk namanya. Yang harap ke Allah itu, oh cek Allah ya, haram ya korupsi teh, walaupun ada kesempatan dan tidak ada orang yang tahu, kamu tetap berperilaku seperti itu. Kalau bahasa ulama, teh tingkat Islam anu tinggi ihsan teh ya, gitu para takwa itu teh. Karena musuh ya sholat yang memang benar. Nah, nggak bisa Bu. Sekarang saya mau tanya sama Ibu. Ya, saya mau tanya. Khusyuk ya, yang kita pahami sebagai khusyuk oleh banyak orang, satu, dia seolah-olah tidak mendengar, ya, seolah-olah tidak melihat. Seolah-olah tidak bisa berpikir karena jadi pohon naun. Nah, dan ini menyalahi sunatullah. Waktu ibu bangun tidur, ibu kupingnya dengar nggak Pak? Kalau tidak budek, ya kan? Oh iya Pak. Matanya bisa ngeliat nggak Bu? Bisa kalau tidak buta. Hati akal pikirnya bisa mikir Bu? Bisa. Artinya ibu normal. Waktu ibu sholat, ibu kehilangan itu semua enggak? Jadi lagi TTKB. Nah, otaknya jadi mikir, bisa nginget. Ya cerita ngadengnya, ada orang juga. Wah, sholatnya jadi pagi jadi. Karena salah pemahaman tentang khusyuk. Waktu ibu sholat, Allahu Akbar. Wah, kunci ketinggali, normal namanya Bu. Tapi kalau begitu Allahu Akbar, blang jadi PKB. Nggak ada hari ini gila balik tadinya. Jadi salah pemahaman khusyuk itu bukan itu. Jadi ibu selalu ingat akan aturan-aturan Allah, perintah dan larangan dimanapun ibu berada, itu namanya khusyuk. Nah kalau khusyuk yang versi tadi nggak akan ibu bisa lakukan. Sayangnya ini diglorifikasi oleh banyak orang. Dia kan ada kisahnya tentang Sayyidina Ali yang terpanah kakinya waktu perang. Ketika mau dicabut, jangan dicabut dulu sekarang. Aku mau sholat dulu. Gitu. Nanti waktu sholat cabut. Tate ngaran. Percaya-percayakan lamun ibu misalnya ayah bisul, arek disuatkeun. Takan keur sholat teh nyangke. Agoak. Jadi glorifikasi yang tidak tepat. Karena waktu ibu sholat, ini kan semua berfungsi normal Bu. Buktinya berfungsi normal, ibu bisa ingat Al-Fatihah. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Normal berarti. Bisa mikir, bisa nginget. Kalau nggak bisa nginget, imam lagi cicing. Allahu Akbar cicing we imam teh. Udah tingkatan naon mana ge? Cicing we. Itu imam teh baik. Salat teu ruku. Si hore khusyuk mah mah. Jadi nggak nyambung. Khusyuk itu bukan itu. Ya. Khusyuk itu ibu selalu ingat aturan Allah. Kayak ibu sekarang khusyuk nih berkendaraan, nyetir gitu atau bawa motor. Ibu selalu khusyuk. Aturan perintahnya, oh ya, kamu tidak boleh melanggar lampu merah. Kamu harus pakai helm, surat-surat lengkap dan seterusnya. Itu namanya khusyuk. Ya kan? Cuman ini jadi banyak salah. Bahkan ada pelatihan sholat khusyuk itu dulu. Siapa ya Abu apa namanya? Abu Sangkan. Abu Sangkan. Itu si Abu Sangkan maca Quran teh nya. Ini lamun hayang khusus ya sholatna. Udah lempeng cenah. Allahu Akbar eta kumaha teh lempeng kelek mah kumaha. Saya ngajarkeun. Nu kieu Allahu Akbar lempeng atuh nu kieu. Cenah aya awewe mah kieu cenah. Rapet. Bisi goyang masalahna mah. Nu musanaana coba. Ini direka-reka gitu loh. Yang semuanya itu apa ya namanya dugaan-dugaan saja. Waktu mendirikan itu, kenapa kita berdiri? Maksudnya simbol dari mendirikan sholat. Ingat selalu perintah Allah. Perintah dan larangan yang kamu kerjakan dimanapun kamu berada dan kapanpun. Itu namanya mendirikan. Nah simbolnya dia takbiratul ihram. Ya kan? Simbol. Waktu ibu ruku, rukunya kepada siapa bu? Kepada Allah. Allahnya ada di mana bu? Depan? Di hati. Kenapa rukunya begitu ibu? Kalau di hati mah gak setia tuh. Nah itu juga simbol. Ruku itu artinya merendahkan diri kepada Allah. Caranya gimana? Mau mendengarkan ayat-ayat Allah, mau mempelajari ayat dengan merendahkan diri ruku. Nah ayeuna nanti ibu teh keur takbiratul ihram, ke ruku. Begitu ibu keluar dari sini kemudian ibu kerjakan tadi takwa berbuat baik, ibu sedang sujud kepada Allah sepanjang ibu berjalan. Bayangkan bu. Yang banyak orang salah pengertian. Sujud teh aya ciri dina tarang. Nah, ibu mah teu, berarti ibu tara sujudnya. Memang jadi aneh bu, karena salah mengerti atau memahami ayat. Ada ayatnya. Orang-orang bersama Muhammad itu bla 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 bla. Mereka lihat tandanya di wajahnya bekas-bekas sujud. Nah, tanda bekas sujud itu bukan di wajah di kening, tapi di setiap ucapan tindakannya tadi, perilakunya. Terlihat bahwa dia sujud kepada Allah. Ada orang dia ramah-ramah gitu kan, mau menahan marah, memaafkan. Nah itu namanya kelihatan dari bekas-bekas dia sujud. Tampil tuh. Jadi kalau ibu baca Quran, ibu akan tambah patuh pada Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Mereka anak, kata jadi galak, ini mah jadi beda. Nah, itu kelihatan namanya tuh. Sujud kepada Allah. Gitu kan? Banyak orang salah paham tentang sujud. Ai tarangna hideung ditanya tuh bisa. Ada temu daya keur wirid. Ya kan? Waktu sekarang udah teknologi lebih canggih lagi untuk alat menghitung itu, udah pakai digital ya. Apa namanya bu? Sasbi. Jadi waktu ibu sasbi itu ibu ingat Allah itu ingat hitungannya bu? Hitungan. Nah, berarti itu eling gitu. Tetap ini lihat udah berapa? Makanya susah. Tapi kalau kamu ingat Allah versi Quran, relax bu, ibu bisa tersenyum, bisa bebas nggak ada ikatan. Tapi ibu ingat Allah untuk selalu kembali ke Quran. Oh ya Allah bilang aku harus berbuat baik. Allah bilang aku harus begini. Nah itu namanya ingat Allah. Nggak ada hitungannya bu. Ya kan? Contohnya sekarang ibu ingat sama suami nih, Pak aku mau ngaji ya. Ibu ingat suami ini, apa ibu ingat namanya? Otomatis ya sama, gitu kan? Tapi apakah ibu sebut-sebut? Papa Dodi gitu? Ya kan? Nanti ibu pulang laporan sama si papa, Pak tadi selama pengajian aku selalu ingat sama papa. Kenawan cok. Kan gitu? Papa Dodi, mama yang kering panas pan. Pada teman minggu atau begitu mah. Hari kesukaannya nggak dimasak. Ah, Nyebut we
Itu yang namanya Ayo ngarana disebut-sebut. ya kan beda kan? Jadi sadia. Begitu pula kita ingat sama Allah, bukan hanya menyebut namanya walaupun itu tidak salah. Allah mah sukanya Bukan dipuji. bukan sebutan Allah mah sukanya kebajikan. Action, kamu bekerja sesuai dengan jiplak yang sudah ditetapkan Allah. Gitu. Kalau kamu baru Tapi mengucapkan, kadang-kadang orang yang sudah pakai ini merasa soleh suci. ya itu tadi Allah makanya bilang janganlah kamu menganggap dirimu suci. Surat berapa? Ada yang bisa bantu? Kadang-kadang enggak ngobrol oke Pak Belit. Nanyain itu mainnya baca we. Itu tadi makanya nggak bisa ditanya orang kayak gitu bu. Nggak bisa ditanya orang kayak gitu bu, karena dia takut lupa hitungannya. Jadi akhirnya tidak berbuat baik kepada sesama gitu loh. Kita dimarahin ya gara-gara kamu ya sudah nyampe berapa? Jadi suka Allah sudah diceritain. Aku mah udah nanti insya Allah lah kalau kesini. Ya, surat berapa bu? Nanti jadi PR ya. iya baca. Nanti kita ketemu, harus ketemu kayak janganlah kamu menganggap dirimu Suci, suci, janganlah kamu menganggap dirimu suci tapi karena sesuatu. ya. Tapi Allah mensucikan siapa yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendaki Allah disucikan? Yaitu orang-orang yang takwa berbuat baik. Nah kalau kamu yang takwa berbuat baik, pas disucikan Allah nggak bu? Dia pasti. Merasa nggak? Itu Enggak merasa. merasa. Allah enggak. Buktinya apa bu? Kalau ibu disucikan Allah? Terus memahami terus mau apa? Berbuat baik kan? 53. 32. Oke, coba kita lihat. Sip. 53. Keren. Lima tiga, dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 53 An-Najm ayat 32. Good. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Gitu kan. Jadi ada dua jelas banget tuh. Nah, jangan kamu menganggap dirimu suci. Tapi kalau kamu memang berada dalam kesucian yang diberikan Allah gimana? Yakin aja. Pede lebih pede. Surat 8 Al-Anfal 29. Buka lagi Bu. Jadi tahu siapa yang disucikan Allah, siapa yang diampuni Allah gitu. Surat 8 Al-Anfal ayatnya 29. Nah banyak orang yang menganggap dirinya suci. Bapak saya Habib ya, saya Kiai, saya Ustaz dan sebagainya. Itu baru menganggap dirinya suci. Itu yang Allah bilang. Janganlah kamu menganggap dirimu suci. Ya, silakan. Surat 8 Al-Anfal ayatnya 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 ayat 29. Good. Wahai orang-orang yang beriman, Siapa yang dipanggil Bu? orang-orang yang beriman. Siapa? Kita. Masa nggak pengen disebut nama? Hai orang-orang beriman, jauh kayak itu tuh. Hai orang beriman tuh. Jadi Allah sedang berbicara langsung sama. Nah, gitu loh, ya kan? Nah, gitu atuh. Ibu beriman nggak? Insya Allah itu yakin ini. Iya dong. Oke, lanjut. Wahai orang-orang yang beriman, Iya. jika kamu bertakwa kepada Allah, Nah, bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqon. niscaya Dia akan memberikan Maksudnya apa tuh Bu? Ah, itu apa dirinya? Furqon itu apa Bu? Furqon itu kan Quran Bu. Alatnya kan Quran. Jadi kalau ibu bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan Quran. Artinya Quran itu
ibu diberi kepahaman tentang Quran agar ibu bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, gitu maksudnya. Kalau ibu dikasih Furqan kemampuan membedakan hak dan batil, pakai apa ibu membedakannya? Kalau cuma itu dimaksudnya, banyak tuh anak kecil juga tahu ini api, ini bukan. Ya kan? Nah, yang dimaksud di sini ibu diberikan kepahaman tentang Quran sebagai alat Furqan gitu loh. Ya, lanjut Bu. Niscaya dia akan memberikan Furqan Terus? kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Kalau ibu di posisi ini, iman, takwa, berbuat baik, Allah mensucikan ibu nggak Bu? Iya. Menganggap diri suci nggak Bu? Tapi sudah merasa suci, tapi tidak boleh menunjukkan Mengaku suci. Merasa mah pakare kenah Bu, ngerasa mah. Perasaan ya teh. Tapi kan ini janji Allah Bu. Kalau ibu mengerjakan 829 ini, iman, takwa, berbuat baik, kemudian ibu mendapatkan petunjuk atau memahami isi Quran, jadi itu sudah disucikan Allah nggak Bu? Sudah. Nah, benar itu. ya kan janji Allah. Nah, janji. Jadi merasa diri suci nggak Bu? Iya. Kalau merasa mah pancar pasti. Jadi orang suci Tapi perlu ngaku nggak Bu? tidak. Nggak perlu Bu. Jangan ngaku orang suci, ngaku orang baik aja ketawain. Jadi, nah kan gitu ya. Jadi waktu ibu iman takwa berbuat baik sesuai Al-Quran, Allah pasti mensucikan ibu. Tapi tidak perlu koar-koar. Jadi kita tidak ada rasa khawatir, tidak takut gitu loh. Karena ibu sedang ada dalam pemeliharaan Allah. Nah, kalau ibu dari posisi ini, nanti Allah akan kirim pasukannya untuk menjadi bodyguard pribadi. Hah? Oke, kita lihat surat 13 ayat 11. Merasanya sambil merunduk. Kemarin saya ada pertanyaan, Pak, katanya saya, pernah cerita nggak saya? Ada apa ya? Ibu-ibu, dia berdua jalan-jalan ke Gunung Padang. Ai balik nanti pas sore rek maghrib, gitunya. Dia curhat sebenarnya. Pak, katanya saya pulang dari Gunung Padang, tapi rasa sampai cenah gitu rame, cenah segala macam dalam bayangan dia. Kemudian rasa teh anu nuturkeun anu ngilu cenah gitu. Oh ya, terus saya dengerin. Kamu tidak berasa ya diikuti oleh malaikatnya Allah sebagai penjaga kamu. Karena mereka bekerja dengan senyap, beda dengan si iblis. Iblis itu mengikuti kamu untuk menakut-takuti. Jadi awalnya kayak wah gitu. Sementara kamu diikuti malaikat, kamu nggak pernah merasa. Ya kan? Oh, itu tuh malaikat. Itu udah malaikat kok bekerjanya senyap yang orang yang pasukan khusus. Beda dengan pasukan itu gabreng gitu kan. Jadi, mau kena panjang segala macam. Nah, ya, oke lanjut dulu. Nanti kita lihat. Ulah dibalik Bu Titi. Gitu lanjut. Surat 13 Al-Ra'd ayat 11. Good. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya berdiri. Tahan Bu. Ibu manusia bukan Bu? Manusia. Manusia. Jadi dapat nggak fasilitas ini? Terus? Dari depan dan belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Semua orang dapat penjagaan ini Bu? Hah? Enggak. Tidak semua orang mendapat penjagaan ini. Terus nanti kita lihat orangnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum Good. sebelum mereka mengubah kesadaran diri mereka sendiri. Nah, jadi kalau kamu tidak iman bertakwa atau tidak hijrah kepada Allah, Allah tidak akan merubah nasibmu. Diangkat ke Allah, gitu lagi nyasar, ada yang celaka, seperti gitu. Tapi kalau kamu berhijrah, Allah akan berubah tadi. Terus
Lanjutannya ketemu Bu. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, jadi kalau ibu punya kesalahan, punya dosa, nggak ada yang bisa nolong ibu selain Allah. Nah, kalau kita kembali kepada Allah, itu dosa ibu akan diampuni Allah. Banyak orang yang memahami kalau saya mengalami hal yang buruk hari ini adalah hukuman dosa yang lalu. Nah, berarti dia nggak ngerti manajemennya Allah. Allah itu akan mengampuni dosa karena segala Maha Pengampun ya. Finishing kita itu sebelum tidur di malam hari sudah harus clear pahala, dosa, kesalahan itu sudah harus clear malam itu juga sebelum ibu tidur. Karena kalau waktu ibu tidur belum clear sama Allah, ibu dipanggil dalam keadaan tidur, anjakal segede gunung, ya kan? Nah, begitu ibu bangun pagi, ibu menjadi manusia baru lagi yang suci seperti kertas baru. Karena ibu dosanya udah diampuni sama Allah yang lalu. Kalau ibu iman takwa berbuat baik sampai ibu tidur, banyak Juga orang. sama kepada manusia juga kan. Kenapa Bu? Clear Harus sesama clear manusia. juga sama pada manusia. Nggak ada urusan sama manusia Bu. Sekarang misalnya gini, ibu salah nih sama orang, tapi yang mengampuni dosa siapa Bu? Orang itu apa Allah? Allah. Kalau misalnya kita minta maaf sama dia, berbuat baik sama dia, dia tetap nolak. So what? Nggak ada urusan sama dia. Urusan saya adalah berbuat etik seperti sebagai manusia kan. Puntennya Bu, hilang. Tapi dia neteli gitu misalnya di hati saya neteli. Kita harus sama nih ke Allah. Oh iyalah. Yang penting kita udah gitu ya. Iya dong. Iya. Nggak ada urusan sama kita. Etika kita adalah tadi berlaku santun ya. Puntennya Bu, udah kemarin teh nyetak gitulah. Kayak gitu. Lupa dan sebagainya. Selesai sampai situ tugas kamu. Sisanya tugas dia sama Allah. Kalau dia tidak memaafkan itu nggak ada urusan sama kita. Biarkan dia ya sama. Mau pikirin. Kan Allah yang mengampuni dosa sama Bu, bukan dia. Cuman banyak digambar-gambarkan oleh para dai. Lamun aya kakaitan ka pada jelema, senang. Itunya. Lamun jelema geus eueuh mah gerintah. Jadi enggak berlaku itu. Makanya takwa ini jalan pintas menuju ridha Allah. Ya kan, karena misalnya ada juga kita punya hutang misalnya nih sama orang. Nanti katanya kalau nggak sampai selesai dan sebagainya itu nanti pahala kita diambil. Caranya ngambil gimana? Kan barang siapa yang berbuat baik untuk dirinya sendiri, berbuat buruk untuk dirinya sendiri. Nah kalau hutang, memang ibu harus selesaikan kecuali ibu punya ketidakberdayaan. Jadi nggak ada hutang warisan. Seorang meninggal nih, kalau dia punya harta, hutangnya dibayar dari harta yang dia tinggalkan. Kalau dia tidak punya, jadi tanggungan keluarganya. Nah ini muncul dari etika sosial, bukan dari ajaran. Nggak ada dosa tanggungan Bu. Sekarang ibu punya hutang ke bank 500 juta, 2 bulan kemudian tewas karena lunas ya. Masa ke Allah Allah mah lebih ngerti Bang. Cuman etika manusia nih, kalau memang ada harta tinggalannya, dari harta itu diselesaikan hutangnya. Kalau tidak, ya selesai sampai di situ sebetulnya. Cuman di masyarakat apa jadi ngetelinya ini. Nah, tungtungna balang saksa inang minta keluargana oge karena salah pemahaman. Ya kan? Jadi waktu warisan juga dibagi itu setelah dibayar hutangnya. Nah kalau dia nggak punya warisan tapi punya hutang gimana dong? Udah lu bilang saksi yang ini karena salah pengertian. Sanap ya, cuman yang berlaku di masyarakat seperti itu. Pangi ayah, senang. Sangkut paut jeung almarhum, insya Allah keluarga siap menanggulangi kalau keluarganya punya kecukupan. Kalau miskin juga. Makanya Allah enggak gitu loh. Jadi relax kalau sama Allah.
Dengan sosial inilah, dengan budaya inilah kita terbelenggu. Tapi kalau pada Allah enggak. Tadi Allah Maha Pengampun. Waktu ibu tak iman takwa berbuat baik pada Allah sebelum tidur, udah diampuni nggak bu? Waktu ibu punya hutang yang terbayar gimana bu? Yang belum terbayar tenang. Itu kan udah ditanggung sama Allah. Allah nanti akan mencarikan jalan keluar bagi orang itu untuk menasihati. Allah berpengaruh. Tapi Pak, kalau kita memang sudah merasa yakin bertakwa sama Allah, Yes. yang namanya rezeki itu nggak ada susahnya. Ya memang bukan Allah udah janji. Jadi ada jalan keluar lah. Ada jalan keluar aja. Yes, Bukan selalu. kita, Yes. Walaupun tidak bukan dikasih, cuman ada tuh ya butuh ayah. Sampel ya, ini contoh aja. Saya bu, dulu itu pernah saya cerita ya, yang saya punya kaitan dengan BRI itu selama kurang lebih berapa tahun gitu ya. Eta ningali sendal anu beda di imah agak betul. Aduh, ningali batu lempang imah di gang, pakai seragam, aduh kebek orang BRI. Selama bertahun-tahun bu. Tapi tiba-tiba setelah saya kembali ke Quran dan saya sudah tidak perlu itu, mau saya bayar saya tidak punya uangnya, mau saya selesaikan juga nggak ada penyelesaian, nggak ada. Cuman Allah janji kepada manusia, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari persoalan apapun dan memberinya rezeki dari tempat-tempat yang tidak disangka-sangka. Setelah berlangsung bertahun-tahun dengan penuh penderitaan, tangis dan air mata, dan drama. Itu ya, tiba-tiba datang orang ke rumah saya. Pak Ija katanya ini, Pak Ija ini punya sertifikat ya, gini-gini ya, terus ini kebetulan masuk plot yang akan kita bebaskan. Terus saya bilang ini belum kelar, saya ada di BRI ini, udah sekian. Oh nanti kita selesaikan Pak. Hah? Selesaikan? Ya tanya diselesaikan hampir 300-400 juta gitu ya. Kemudian saya juga dapat dan segala macam. Bisa gitunya kurang. Dikasih jalan. Gitu loh bu. Jadi gitu loh. Cuman kita harus selalu konsisten berpegang teguh kepada Allah. Nah Allah mah kaya. Cuman kita kan kadang-kadang kabur stresnya ini mau bunuh diri, mau benah mayunnya. Boro-boro. Bodoh namanya orang bunuh diri mah. Dipercaya ke Allah berat. Iya kan? Ngapain bunuh diri? Kalau kadang dicekin bilang mana mau pikirin. Gitu ya. Tapi kalau kita baru hutang itu, ibu juga harus berpikir taktis, bisa nggak saya menyelesaikannya supaya itu tidak jadi berat. Dulu saya jadi berat itu karena salah perhitungan juga karena ini. Jadi bank itu sudah punya hitungan kalau kita pinjam itu porsinya 70-30, 70 kita capital, 30 bank yang nalangin bantuin. Jadi kita masih relax bu. Tapi kalau perbandingannya sudah 60-40 itu berat bu buat kita nasabah. Atau apalagi 50-50. Atau lebih parah dari itu yang ngarang. Aset nasabah lancarannya atau namanya itu aktiva lancarnya juga kecil, dia pinjam ke banknya nggak ampun-ampun. Itu udah tinggal nunggu waktu bu. Sebulan pertama dibayar, bulan kedua kebayar karena masih ada uang yang tadi. Bulan ketiga mulai macet. Itu praktekin aja. Tapi kalau ibu punya 70-30 perbandingannya, ibu bisa tidur nyenyak dan usahanya insya Allah berkembang. Ya, ibu perlu bantuan doang. Yang selama ini banyak terjadi, itu direkayasa bu. Aktiva lancarnya direkayasa, kemudian asetnya juga direkayasa. Gitu loh. Itu tinggal tunggu masalah karena apa? Karena ada kolusi antara si nasabah dengan bagian bank. Biasanya itu. Karena orang banknya kan ketika pencairan kedip-kedip, nggak tahu kelilipan, nggak tahu kode itu teh. Iya kan? Rata-rata itu. Jadi kalau itu punya 70-30 aman. Ya. Jadi kalau ibu takut pada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar. Barusan ada berapa bulan kita baca? 13. Lanjut ya. Ke 31-nya aja deh sebelum kita ke 41 ya. 13-31. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 13 ayat 31. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat diguncangkan Gunung-gunung dapat diguncangkan. Terus atau bumi jadi terbelah atau bumi jadi terbelah. Terus atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. tahan Bu, ya. Tadi Allah bilang kalau adalah suatu bacaan atau kitab suci yang dengan kitab suci itu semua bisa berguncang, bumi terbelah, gunung hancur, bahkan orang yang mati pun bisa berbicara, itulah Quran. Saking Allah menggambarkan betapa Quran ini sangat-sangat mulia di sisi Allah. Orang mati bicara itu maksudnya gimana Bu? Nanti kita buka ya. Tong aja mah luas. Orang mati bisa bicara. Gawat, ya. Oke, lanjut dulu ayatnya. Selesaikan. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Segala urusan itu milik Allah. Tadi beban pikiran ibu, beban persoalan ibu, itu punya siapa? Nah, kalau ibu tanpa berbuat baik, Allah yang akan menyelesaikan. Ibu bekerja sesuai keputusan. Lanjut. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman. Tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka. Sampai datang janji Allah, penakluk Mekah, sungguh Allah tidak menyalahi janji. Urusannya penaklukan Mekah. Ayat ini berlaku sekapan? Berlaku nggak sekarang? Apa urusannya dengan penaklukan Mekah? Nah ini apa namanya? Penerjemahan yang terdoktrin oleh ya, jadi terkunci jadi masa lalu. Nah kalau ini ayat diterjemahkan barusan, berlaku nggak sekarang ayatnya? Mati lah. Kan gitu. Nah ya, jadi ini kias. Sesungguhnya semua urusan itu milik Allah. Nanti Allah akan menyelesaikan kalau kita iman takwa berbuat baik. Tadi di 13:11-nya Allah menyebutkan akan diperintahkan kepada para malaikat untuk menjaga manusia. Manusia mana menjaga sama Allah, Bu? Manusia yang surat ayat berapa ya? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, maka akan turun kepadanya malaikat seraya berkata dan apa melihat contekan boleh. Yang penting ibu mindsetnya udah ke Quran gitu loh, semua jawaban ada di Quran. Terus sekarang proses apa? Silakan. Silakan. Tuhannya ialah Allah, bila mereka meneguhkan pendiriannya, maka akan turun malaikat kepadanya seraya berkata, jangan takut, jangan sedih. Itu Bu yang tadi itu di 13:11 ini penjelasannya. Tadi, nah sekarang penjelasan 13:11 itu di 41, 30 sampai 32. Nah, jadi orang-orang ini akan dapat. Tidak semua manusia. Memang Hamdan At-Tamimi tidak semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku. Apa ini? Ya, silakan lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Surat 41 ayat 30. Good. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Good. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Terus? Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ya. Jadi orang-orang tadi siapa orangnya Bu itu Bu? Orangnya siapa di situ Bu? Hah? Ya siapa itu orangnya Bu? Orangnya siapa tadi di situ Bu? Siapa orangnya itu? Aku. Iya kan? Kalau ibu di posisi itu, Allah akan mengutus malaikatnya, gitu ya. Nah, lanjut Bu. Kita percaya. Quran itu. Terus. Kamilah pelindung-pelindung. Kamilah pelindung-pelindungmu atau tadi para malaikat ya. Terus. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Di dunia dijaga, di akhirat dijaga. Terus. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Memperoleh apa yang kamu inginkan. Kamu bisa dapat yang kamu inginkan. Kamu dapat juga apa yang kamu minta. Jadi kamu gak doa pun Allah kasih. Allahu Allah Akbar. kasih kertegna, sayang anu. Tinggal butuh waktu untuk bersabar sampai Allah. Cuma waktu bersabar ini kita beli gasahan. Tidak ada itu ya. Pada yang instan aja mama, yang tak gitu. Ya. Terus lanjut dikit lagi. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bisa Allah menghormati kamu sih? Bayangkan Allah yang ngomong. Kalau kamu iman tak mau berbuat baik, kan gitu ya. Jadi persoalan ibu ditekal sama Allah, masalah ibu diselesaikan sama Allah, apapun yang ibu dikasih sama Allah gitu loh. Luar biasa nggak? Cuma karena kita nggak ngerti Qurannya, karek Bismillahirrahmanirrahim dilakukan, jadi tengah sih. Nah kalau ibu di posisi ini Bu, yang tadi tuh, Innal ladzina qalu rabbuna Allah, itu kan bahasa Arab pasti hafalin Pak Ustaz Rugian teh jero nama. Gampang gak Bu sama Allah? Gampang sebetulnya, cuma kita karena nggak ngerti step-stepnya. Jadi soal sama Allah itu jauh gitu ya. Karena Allah lebih dekat. Allah itu pemurah. Murah nanti mana? Ada mana kita ngerti masalah nama. Itu asus jadi member gitu. Kurang mah member Allah. Coba kamu jadi member gitu loh. Jadi kan iman, takwa, berbuat baik, udah awas siapa tuh pasukannya. Cuman karena ibu tadi pasukan khusus, namanya juga pasukan khusus, bergerak senyap, tuh karasa ditutur-tutur ibu. Tapi lamun kujurik mah ibu rasa tuh tutur kujurik, nah betul kujurik. Ya, jadi Ada seseorang yang bilang hidup teh ya diajakan lah, ayolah gitu ngaji teh yang benar kayak bayar ya bayarlah tuh kan itu mah sedekah kita gitu ya. Mereka menolaknya udah terus mah orang tersusah sedekah doi asal liar gitu itu kan nggak harus. Gua juga bayar. Dibangkitkan kesadaran. Kan nggak harus. Ya biarin aja. Karena apapun yang ibu lakukan ada buat ibu sendiri. jadi ajaklah dulu gitu. Ya nggak usah masalah uang dulu, pokoknya sok gue enak ngaji ya gitu. Yang penting Nah nanti kan punya kesadaran sendiri karena Timbul kesadaran sendiri kan. apapun yang ibu lakukan bukan buat saya, Iya. buat ibu. Saya hanya sebagai teller, kamu cek di bank dia mah, pangnya tetkeun, gitu. Dan saya mah gaji nanti Allah. makanya kalau Iya kan? orang yang baru mah jangan disebutkan sodakohnya dulu. Soalnya mereka itu masih Jadi bener gitu loh. matanya masih ini. Ya, Karena pan manusia itu memang diciptakan bersifat. pikir Dan sombong. Nah, surat ayat seberapa tuh tadi? 17 Nah, si coba manusia kikir itu surat seberapa? Surat
berapa? 17, 12. Oh. 12. Nisa ayat 37 Al-Isra Terus, apa lagi? Jadi ibu nanti lihat kalau ada yang pelit. 70 19. Cakep, sok silakan buka. Udah 70 aja itu. Tadi mah pemborosan termasuk. 70 Al-Ma'arij ya. Iya. Ayatnya 19. Oke, good. 21. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Asik panjang. Kumaha we hayangna bacana sok kabeh. Ya, pan seneng baca ayo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Suka mengeluh. Terus? Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia jadi kikir. Cek saya itu teh. Nah, kalau ibu menemukan kita memiliki rasanya amereh, itu memang dasarnya. Nah, ketika kita bersedekah itu kita sedang berpuasa namanya, sedang menahan diri dari sifat itu. Nah, ini maksudnya puasa yang membuat ibu menjadi suci. Puasa ini bukan puasa Ramadan. Kan itu sifat dasar manusia. Ya kan? Nah, tambahin Surat 17 ayat 100. Nah, apa Bu? Jadi kita melihat lamun cek bahasa keren nama orang teh ngaji diri enak. Ternyata diri teh pelit. Allah pada tambah Ya, good. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 ayat 100. Katakanlah, sekiranya kamu menguasai pembendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya pembenaran itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangat kikir. Kita ngaji diri ngarananya. Nah, ketika ibu bekerja sebaliknya, tadi beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Jiwanya itu tadi disebut Allah kikir kan, tapi dia bekerja sesuai petunjuk Allah untuk memberikan sebagian hartanya, baik itu lapang maupun sempit, pada orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Nah, itu dia sedang mengalami proses pesucian dari Allah, dari sifat kikirnya. Nah, atau Ramadan bahasa umumnya. Nah, banyak orang yang berpuasa menahan lapar dan nyambung jeung ieu. Kalau ibu puasa lapar atau puasa wajib, ibu diampuni Allah nggak Bu? Nah, ada nggak jaminan dari Allah bahwa orang puasa itu diampuni Allah? Nggak ada Bu. Tapi kalau ibu puasanya ini pasti diampuni nggak Bu? Pasti, karena ini perintah langsung dari Allah. Karena puasa yang wajib tujuannya adalah takwa. Takwa tuh isinya barusan, isi takwa itu, gitu kan? Menahan diri dari sifat kikir. Jadi ibu sedikit-sedikit, kenapa perintahnya itu bersedekah baik dua lapang maupun sempit? Ibu dikasih pelajaran sama Allah dengan cara yang mudah. Lapang sempit, arek ibu benghar, ibu tetap ibu melatih diri untuk bersedekah. Jadi nggak ada berat Bu. Yang menjadi berat itu ketika ada embel-embel. Jadi iming-iming, ibu sendiri nggak ada jaminan, tapi karena si penceramahnya sedemikian rupa bisa
membuat orang terpesona di Sidratul Muntaha badannya. Jadi apa dia omongin percaya aja gitu tanpa ibu melihat buktinya. Quran mah bisa dicek, Bu, bener tuh. Nggak lihat kan? Nah kalau omongan selain Quran nggak ada jaminan. Kalau ibu mengerjakan puasa Rajab, betul ya? Tanggal 1 sampai 10, diampuni dosa. Mana ayatnya? Kena hati ditunah, mana gitu. Kan Allah udah bilang urusan kecil maupun besar tertulis, ya kan? Yang akan mengampuni siapa, Bu? Terus ada orang yang menjanjikan juga yang sama. Bisa tanggung jawab ke mana? Bisa, mana bisa kumaha mana. Nah, gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang menyatakan bahwa kalau kita mengerjakan ini dan sebagainya diampuni Allah dan seterusnya, mana ayatnya? Mana janji Allahnya? Kita kembali ke Quran, gampang ngeceknya, Bu. Selama ini kita nggak punya alat ceknya, alat ngeceknya. Nanti kalau keluar sholat sunat gitu ya, rawatib, ba'da qobla itu untuk menambah yang bolong-bolong di sholat yang wajib. Kayak orang nanya lah ya. Tadi kalau wajibnya bolong ditambah dengan sunat. Hari sunat soek apa bolong? Mensoek deh mah lebih gede. Tapi kumaha cerita Bu? Ibu nambah yang bolong sama yang robek itu gimana sih? Ibu sholat sunat, sholat wajibnya nggak yakin ibu diterima. Oh mau di sholat sunat kok yakin diterima? Itu kumaha nambah bolong jadi soek? Jadi rawing atuh. Ya, dan ini sudah ditanamkan sedemikian rupa gitu. Tapi kalau ibu bekerja sesuai Quran dia pasti terima tuh. Siksa. Allah yang janjikan. Kalau yang tadi macam Pak Ustadz lain, orang tuh cenah rawati udah begini-begini teh sholat sunat makan. Salat wajibnya terima tuh Pak Ustadz teuing. Sholat sunat tak atau begitu mah. Nggak pernah kita bertanya. Ya, tadi salat subuh kita diterima nggak sama Allah? Subhanallah. Tapi waktu ibu ngerjakan takwa tadi pagi, menyiapkan sarapan buat keluarga, diterima sama Allah nggak, Bu? Langsung ketemu. Jadi ya. Jadi ketemu langsung. Karena itu perintah Allah. Itu. Ya. Nah, kira-kira begitu, Bu. Jadi kalau dengan Allah itu sangat mudah, ya. Tuh. Nah, kalau selain Allah ribet muter-muter. Kalau nyongko, marah kau itu udah terus ngejar delusi, tuntung nanti tanya itu orang tadi diterima tuh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allah itu tidak berhasil, masa wallahu a'lam bishawab. Nih sekarang saya ngaji sama ibu nih, ya kan? Terus saya sampaikan, bagaimana tuh Pak? Wallahu a'lam bishawab. Bapak ngajar kenal, kerewek gitu pertanyaannya. Kalau sama Allah mah pasti, Bu. Ya kan? Allah akan mengangkat derajatnya dengan ayat itu. Ketika kamu baca, pelajari, pahami, amalkan, langsung Allah angkat derajatnya. Dari orang-orang yang tadinya buta huruf menjadi paham ayatnya. Langsung tuh proses pengampunan jalan. Bukti ibu diampuni, ibu tambah paham tentang Quran. Isinya itu. Artinya ibu sedang dalam proses Ramadan. Banyak orang memamer bulan puasa dan air. Hias itu kan. Hari Allah nyiptakan ngaran bulan dan itu Allah mah menciptakan terjadinya hari atau bulan atau waktu. Ya. Namanya manusia yang bikin. Hari poe Senin eta saha? Manusia yang bikin. Allah mah teu nyieun poe Senin, Allah mah nyieun terjadinya hari ini dengan perputaran planet dan bintang-bintang. Cekokan dogma. Hari Senin mah di bahasa Arab yang awalnya itu juga bilangan hari. Isnin itu hari kedua. Hari pertamanya Ahad. Nah, Ahad, Isnin, kedua, Selasa, hari ketiga. Orang urutan ada tuh boga ngaran orang ge. Jadi kita tes Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Jadi Allah aya poe naon? Poe Jumat. Allah teh teu maha begitu mah nya. Anu teh poe Jumat. Ngarang. Allah itu tidak terbatas oleh waktu, ruang, tempat ya ruang itu dan kondisi atau situasi, nggak ada, Bu.
Allah musim panas aya gitu, hareurang meureun Allah ngaleungit henteu. Musim dingin henteu. Tak ada Bu. Atau ibu keur bobolokot di sawah, Allah ngaleungit mun gila henteu. Ibu di WC, Allah ngaleungit henteu. Allah lebih dekat kepada hamba-hambanya, lebih dekat daripada urat air. Teu misah Allah mah. Ibu teu wudu, Allah kabur henteu. Cuman ini ditakut-takuti sama orang-orang yang belum kembali ke Quran seutuhnya. Jadi mun ka Allah teh kudu sopan gitu nya. Ai sopan ka Allah kumaha Bu? Takwa. Kumaha sopan ka Allah? Tunduk patuh kepada aturannya, itu sopan. Ai sopan ka Allah mah ke samping, Allah mah nyawan jerona. Ya kan? Ibu mau sholat nih, lupa pakai baju, pakai pengenal sholat, itu jadi masalah. Sorangan mah, mulai ya batur mah, sih bisa ada gering. Dah Allah mah nyawa rahasia tong goronin samping dah jerona nyawan Allah mah. Kalau sopan, sesama kita kan berpakaian ini karena kita ada berinteraksi. Coba sorangan di kamar mandi ibu, arek pakai pakaian, basuh. Jadi bisa ya, jadi masalah. Jadi etika ini berlaku antara kita. Tapi kalau kita sopan kepada Allah, itu tadi balik ke 6M. Nah, ini namanya sopan santun kepada Allah. Allah sudah memberi petunjuk. Terus diapa itu petunjuk? Kita baca dong. Jadi ini namanya ruku kepada Allah. Banyak orang nggak ngerti rukunya ya begitu. Dan itu masih simbol sebetulnya. Karena Allah itu meliputi ruang dan waktu. Lain diharapkan, lain tukang, lain dikencari katu, lain di kaler tidur lain. Allah meliputi segala sesuatu. Ya, tapi kalau mengerjakan juga tidak masalah, tapi tidak menjadi ukuran. Kalau bahasa apa namanya? Mama Pian ya, Mama Pian ya? Mapio. Mapio apa Mama Pian? Tufina? Pian. Saya lupa mulu Bu. Pak, bisa ketepaan nih bahaya itu. Edit ya Bu. Gitu kan, ada bonusnya, nggak ada lah orang bukan perintah dan larangannya, bonus gitu. Kalau dikerjakan silakan, tidak jadi ukuran. Ukurannya adalah Quran, karena ini bagus jadi Furqan gitu loh. Jam berapa nih kita Bu? Oh subhanallah, nah sesekali Enak banget sih. Enak banget. Yang di dapur kebagian 1 ayat ya. subhanallah gitu ya. Nah, amin.